Perkenalkan, nama saya Safnantur Naila. Saya membuat video pembelajaran ini guna memenuhi tugas di mata kuliah Bahasa Daerah Aceh, di mana dosen pengampu di mata kuliah ini adalah Bapak Safriandi SPD MPD. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang kalimat. Jadi kita akan membahas tentang kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa daerah Aceh. Jadi simak videonya. Baik, langsung saja di pembahasan pertama. Yang pertama kita akan mengenal tentang pengertian dari kalimat tersebut. Seperti yang telah tertera di PPT, yaitu bahwasanya kalimat adalah satuan bahasa yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat ditandai oleh adanya alunan nada, jeda, dan intonasi. Jadi ketika kita melisankan, ketika kita mengatakan sesuatu kalimat, dia berupa intonasi ataupun ada jedanya, maka dia dinamakan dengan kalimat. Sedangkan dalam wujud tulisan, kalimat ini berhuruf Latin. Kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik atau tanda tanya ataupun tanda seru, dan disertakan pula di dalamnya berbagai tanda baca lain seperti ada tanda koma, titik dua ataupun tanda hubung. Jadi ketika di lisan dia merupakan adanya intonasi, jeda maupun nada. Tapi ketika di dalam sebuah tulisan, maka dia dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Nah, jadi kita langsung bahas di slide selanjutnya. Seperti yang telah tertera di layar HP teman-teman sekalian, ada contoh kalimat. Di sini saya membuat contoh kalimat yang sonyang tekaje. Sonyang tekaje gitu iramanya. Oh Tengku Wildan, gopnyan gengoy silewa belau ngon baje putih, gopnyan gesok sipatu hitam. Jadi teman-teman, kalimat yang telah saya baca tadi ialah terdiri dari 4 kalimat. Yang pertama, kalimat yang pertama tadi sonyang tekajeh, yang dimana di akhirnya ditandai dengan tanda tanya. Selanjutnya oh Tengku Wildan, yang diakhiri dengan tanda seru. Dan di kalimat ketiga yaitu gopnyan gengoy silewa belau ngon baje putih. Dan kalimat yang keempat adalah gopnyan gesok sipatu hitam. Itulah 4 kalimat yang tertera di layar HP teman-teman sekalian. Itulah yang dinamakan dengan contoh kalimat dalam bahasa daerah Aceh. Nah, selanjutnya kita akan membahas di bagian B, yaitu unsur-unsur kalimat. Nah, jika diperhatikan dari kalimat keempat tadi di slide sebelumnya, yaitu di halaman sebelumnya dapat dipilah menjadi 3 bagian dari kalimat keempat tadi, yang kalimat gopnyan gesok sipatu hitam. Gopnyan gesok sipatu hitam. Jadi dari kalimat tersebut, tiap unsur kalimat itu menduduki fungsi-fungsi tertentu. Jadi bagian-bagian tersebut dinamakan dengan unsur kalimat. Jadi ada subjek, ada objek, ada pelengkap, dan ada keterangan. Jadi kalimat keempat tadi yaitu gopnyan gesok sipatu hitam, subjeknya adalah gopnyan, gesok menjadi predikat, dan objek di situ adalah sipatu hitam. Itulah unsur-unsur kalimat yang ada dalam contoh kalimat keempat tadi. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian dari unsur kalimat tadi. Yang pertama, kita akan membahas tentang subjek. Jadi subjek ini adalah pokok daripada kalimat. Jadi pada umumnya subjek dalam bahasa Aceh ini berupa kata benda ataupun kata ganti. Jadi subjek ini dapat ditempatkan pada awal kalimat ataupun pada akhir kalimat sesuai dengan intonasi kalimat. Jadi tidak mesti subjek dalam kalimat bahasa Aceh ini terdapat pada awal kalimat. Seperti dalam contoh di kalimat 4, yaitu gopnyan gesok sipatu hitam, yang artinya beliau memakai sepatu hitam. Jadi subjek pada kalimat di atas adalah gopnyan. Jadi gopnyan ini merupakan subjek dari kalimat tersebut. Cara lain kita menentukan subjek adalah dengan menambah kata di. Kata yang dapat ditambah dengan kata di, inilah yang dapat difungsikan sebagai subjek kalimat. Contohnya, gesok sipatu hitam di gopnyan. Jadi gopnyan ini bisa disisipi dengan awalan di gopnyan gitu. Itulah yang menandakan cara lain dalam kita menentukan subjek.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang predikat. Jadi, predikat ini merupakan unsur utama daripada kalimat. Predikat dalam bahasa Aceh ini pada umumnya berupa kata kerja. Jadi, di samping itu, predikat kalimat bahasa Aceh dapat juga berupa kata benda, kata sifat, kata bilangan, dan frasa depan. Tetapi pada umumnya, predikat dalam bahasa Aceh ini itu berupa kata kerja, bukanlah kata benda, sifat, bilangan maupun frasa depan. Baik, selanjutnya di lanjutan kita masih membahas tentang predikat. Jadi, yang pertama ada predikat berupa kata ataupun frasa kerja, yang pada contoh di layar HP teman-teman sekalian ada si raja gohlom jiwo. Jadi yang menjadi predikat di sini adalah gohlom, yang artinya belum. Jadi belum ini merupakan frasa kerja. Itu merupakan predikat yang berupa kata ataupun frasa kerja. Sedangkan di nomor 2, predikat berupa kata atau frasa benda. Contohnya urengan polisi. Jadi yang menjadi predikat di sini adalah polisi, yaitu menyatakan benda, menyatakan sesuatu. Itulah yang menjadi predikat pada kalimat tersebut, polisi. Kemudian di nomor 3, predikat berupa kata bilangan. Contohnya ngon kamo 7 dro. Ngon kamo 7 dro. Yang menjadi predikat di sini adalah 7 dro. 7 dro ini menyatakan kata bilangan, makanya menjadi predikat di kalimat ngon kamo 7 dro tersebut. Selanjutnya di nomor 4, predikat berupa kata atau frasa sifat, yang contohnya si putra kapulih. Jadi kapulih ini merupakan frasa sifat, dia menyatakan sifat kapulih, yaitu sudah sembuh. Itu menyatakan frasa sifat, makanya kapulih tersebut menjadi predikatnya. Dan yang terakhir yaitu nomor 5, predikat berupa frasa depan. Predikat berupa frasa depan. Contohnya apa di pekan, yaitu paman di pasar. Itu merupakan frasa depan, di pekan. Adanya di baru disisipi kata pekan. Jadi di pekan itu merupakan predikat dalam kalimat tersebut. Itulah sedikit penjelasan tentang predikat. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek. Jadi objek dalam bahasa Aceh ini berupa kata benda yang mengambil posisi langsung di sebelah kanan predikat. Jadi di kanan predikat itu merupakan objek yang berupa kata benda dalam bahasa Aceh. Seperti contoh, kamu mempereno awaknya, yang artinya kami mengajari mereka. Jadi objek ini adalah awaknya, yaitu mereka. Dia berada di sebelah kanan dari mempereno, karena mempereno ini merupakan predikatnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelengkap. Jadi pelengkap biasanya berupa kata benda. Perbedaan pelengkap dengan objek adalah pelengkap tidak dapat menjadi subjek jika kalimat tersebut dipasifkan, sedangkan objek dapat menjadi subjek. Tadi seperti objek tadi, objek juga biasanya berupa kata benda, begitu juga dengan pelengkap. Tetapi dia berbeda jika pelengkap tidak dapat menjadi subjek jika dipasifkan. Tetapi jika objek, dia bisa menjadi subjek apabila kalimat tersebut dipasifkan. Sebagai contoh, bisa teman-teman lihat di layar HP teman-teman sekalian, yaitu jih ka jejak sekolah, yang artinya dia sudah pergi sekolah. Yang menjadi pelengkap di situ yaitu sikula. Jadi sikula ini adalah pelengkapnya. Sikula ini tidak dapat dijadikan subjek, tidak mungkin. Sikula jika dipasifkan kalimat tersebut, dia tidak mungkin menjadi subjek. Itulah sedikit pembahasan tentang pelengkap. Selanjutnya kita akan membahas tentang keterangan. Jadi keterangan dalam bahasa daerah Aceh ini ada keterangan waktu, tempat, tujuan, alat, cara, penyerta, perbandingan, dan ada keterangan sebab. Yang pertama kita akan membahas sedikit tentang keterangan waktu. Jadi keterangan waktu dalam bahasa Aceh ini ada seperti baro, yang artinya kemarin, itu merupakan keterangan waktu. Jino, yang artinya sekarang, itu merupakan keterangan waktu. Jika keterangan tempat, itu kita mengatakan tempat dalam bahasa Aceh. Misalnya jih duduk di kedai,
dia duduk di toko gitu. Kedai itu merupakan keterangan tempat karena kita menyatakan tempat, kita menerangkan tempat. Selanjutnya keterangan tujuan. Tujuan itu ketika kita menyatakan tujuan dalam bahasa Aceh itu merupakan keterangan dari tujuan. Contohnya, tujuan kita ke kuliah, ke kampus untuk kita belajar gitu. Itu merupakan keterangan tujuan karena kita menerangkan tujuan dalam kalimat tersebut. Selanjutnya keterangan alat. Ketika kita menerangkan suatu alat dalam sebuah kalimat di dalam bahasa Aceh, maka itu dinamakan dengan keterangan alat. Selanjutnya ada cara. Ketika kita menerangkan sebuah cara dalam sebuah kalimat, maka itu dinamakan dengan keterangan cara. Selanjutnya keterangan penyerta dan keterangan perbandingan, dan ada keterangan sebab. Nah, sebab ketika kita menerangkan bahwa saja kita sedang sakit, maka itu menerangkan keterangan di bagian sebab di dalam bahasa Aceh. Itulah sedikit pembahasan daripada keterangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang C, yaitu pola kalimat. Jadi kalimat itu mempunyai polanya masing-masing. Ada 6 pola seperti yang telah tertera di layar HP teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu pola SP. Contohnya bak mamplam mecabeng, di mana bak mamplam merupakan subjeknya dan mecabeng merupakan predikat. Selanjutnya pola SPO, ada pola SPPL yaitu subjek, predikat dan pelengkap. Selanjutnya ada keempat pola subjek, predikat, objek dan ada pelengkap. Yang kelima ada pola SPOK yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan yang keenam ada pola SPK yaitu subjek, predikat, dan keterangan. Untuk contohnya, teman-teman bisa lihat di PowerPoint yang telah saya terakan di layar HP teman-teman sekalian. Perlu kita ketahui bahwasanya setiap kalimat itu mempunyai pola yang berbeda-beda. Tidak mungkin dalam semua kalimat mempunyai pola kalimat yang sama, teman-teman sekalian. Kemudian di bagian D yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang kalimat tunggal. Jadi kalimat tunggal adalah ujaran yang terdiri atas satu kalimat. Dia terdiri daripada satu kalimat. Itulah yang dinamakan dengan kalimat tunggal. Biasanya kalimat tunggal ini terbentuk atas satu subjek dan satu predikat, serta boleh diikuti masing-masing oleh objek, pelengkap, dan juga keterangan. Seperti contoh, Gopnyan di rumah sakit. Gopnyan merupakan subjeknya, di rumah sakit merupakan predikat. Itulah contoh daripada kalimat tunggal. Dan yang kedua yaitu kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk ini adalah ujaran yang terdiri atas dua kalimat tunggal ataupun lebih. Dia kebalikan daripada kalimat tunggal tadi. Kalimat majemuk ini terdiri dari atas dua kalimat tunggal ataupun lebih. Contohnya, si Amir jijak ba'asikula, si Ahmad jijak upekan. Yang artinya si Amir pergi ke sekolah itu merupakan satu kalimat tunggal. Si Ahmad pergi ke pasar, itu merupakan satu juga kalimat tunggal. Maka tergabunglah kalimat tunggal ini kedua-duanya, maka disebut dengan kalimat majemuk. Berbeda dengan kalimat tunggal, kalimat majemuk ini terbagi menjadi dua macam. Ada kalimat majemuk setara dan ada kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama kita akan membahas tentang kalimat majemuk yang setara. Jadi pengertiannya adalah dua kalimat tunggal ataupun lebih yang masing-masing kalimat itu dapat berdiri sendiri, tidak saling menerangkan. Contohnya, adoji putih, adunji hitam. Adoji putih, adunji hitam ini, si adunji hitam ini dia berdiri sendiri. Dia tidak menjelaskan tentang adoji putih. Begitu juga dengan kalimat adoji putih. Dia tidak menerangkan tentang adunji hitam. Dia sama-sama bisa berdiri sendiri. Yang kedua yaitu kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini adalah dua kalimat tunggal ataupun lebih yang salah satu kalimat itu berfungsi sebagai keterangan terhadap kalimat yang lain. Bagian kalimat yang berfungsi sebagai keterangan itu disebut anak kalimat, sedangkan bagian yang tanpa keterangan itu disebut induk kalimat.
Sebagai contohnya yaitu si Ali jimekat kue, sira jijak sikula. Nah, sira jijak sikula ini merupakan kalimat yang lain. Dia menjelaskan tentang si Ali jimekat kue. Jadi, si Ali ini jimekat kue, sira jijak sikula. Itulah yang dinamakan dengan kalimat majemuk yang bertingkat, teman-teman sekalian. Itulah pembahasan tentang kalimat majemuk yang terbagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Selanjutnya yaitu di bagian E, kalimat aktif dan kalimat pasif. Sebagai contohnya, di bagian kalimat 83, kamu membaca buku cerita, yaitu kami membaca buku cerita. Itu merupakan kalimat aktif. Sedangkan di bagian kalimat 83A itu buku cerita membaca lekamo, itu merupakan kalimat yang pasif. Dari contoh itu terlihat bahwasannya dalam kalimat aktif dijumpai predikat yang terdiri dari kata kerja aktif transitif. Jadi kata kerja transitif itu selalu membutuhkan objek dalam kalimat. Berbeda dengan kalimat pasif, dia tidak selalu membutuhkan objek dalam kalimat tersebut. Selanjutnya di bagian materi E yaitu tentang kalimat berita, kalimat tanya dan kalimat perintah, sekaligus menjadi pembahasan terakhir kita pada video pembelajaran ini. Yang pertama yaitu kalimat berita. Jadi kalimat berita ini adalah kalimat yang memberitakan sesuatu. Contohnya, anaknya katengenji. Anak itu tertidur. Ketika kita memberitahukan sesuatu kepada orang lain dalam berupa kalimat, itu dinamakan dengan kalimat berita. Selanjutnya di bagian 2 yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya ini adalah kalimat yang menanyakan sesuatu. Ketika kita menanyakan sesuatu, itu dinamakan dengan kalimat tanya. Contohnya, pekehna ujian beklam. Apakah ada hujan semalam? Apakah ada hujan semalam? Itu merupakan kalimat tanya. Dan yang terakhir yaitu ada kalimat perintah. Jadi kalimat perintah ini adalah kalimat yang memberikan perintah untuk melakukan sesuatu, baik yang berupa melarang ataupun menyuruh. Contohnya, tolong cok buku jesian. Tolong ambil buku itu sebentar. Itu merupakan kalimat perintah yang berupa menyuruh. Jadi ketika kita memerintahkan sesuatu dalam bentuk kalimat, itu dinamakan dengan kalimat perintah, teman-teman. Itulah pembahasan tentang kalimat berita, kalimat tanya, dan juga kalimat perintah.